Pada hari ini kita akan membahas sebuah topik kesehatan dengan judul olahraga untuk sistem imun. Kita tahu bahwa di saat ini, di era pandemi ini, sistem imun merupakan satu hal yang sangat penting untuk diketahui dan dimiliki oleh semua orang. Dan pada hari ini kita akan melihat bagaimana hubungan antara olahraga dan sistem imun tubuh manusia. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa imunitas atau kekebalan pada tubuh manusia adalah merupakan kemampuan untuk melawan dan memerangi berbagai macam agen penyakit seperti bakteri, virus, fungi, protozoa, dan juga parasit. Kekebalan tubuh atau imunitas yang ada pada tubuh manusia adalah merupakan sebuah karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap orang. Nah, dalam tubuh manusia ada paling tidak dua sistem imun. Yang pertama adalah sistem imun spesifik atau yang disebut dengan acquired adaptive immunity atau kekebalan buatan. Dan yang kedua adalah sistem imun non-spesifik atau yang disebut sebagai innate immunity atau kekebalan bawaan. Nah, sistem imun spesifik atau kekebalan buatan sebagian besar muncul karena ada aktivitas pemicu spesifik. Seperti misalnya pada seseorang yang divaksin, maka akan terbentuk sistem imun tertentu ya untuk mengatasi jenis virus tertentu. Nah, bukan hanya itu saja, olahraga juga merupakan bagian penting bagi tubuh untuk membentuk sistem kekebalan tubuh yang sifatnya adalah spesifik atau acquired adaptive immunity. Namun masalahnya adalah apakah olahraga yang kita lakukan sudah menjadi hal yang akan membangun sistem kekebalan lebih baik atau justru kita melakukan olahraga tetapi sistem imun kita justru tidak menjadi lebih kuat dan lebih baik. Nah, agen penyakit yang mampu menginfeksi tubuh akan menyebabkan terjadinya respon imun. Respon imun yang timbul merupakan reaksi dari sistem imun spesifik atau kekebalan buatan. Sistem imun spesifik ini mampu mengenal benda asing atau patogen yang masuk ke dalam tubuh. Tapi masalahnya adalah respon imun ini berkaitan erat dengan kondisi stres seseorang. Kondisi stres ini akan memicu respon imun tubuh untuk melakukan homeostasis, yaitu keseimbangan proses tubuh untuk berlangsung secara normal. Sementara peningkatan hormon stres ini dapat mempengaruhi sirkulasi dan kapasitas fungsi leukosit atau sel darah putih pada tubuh. Kita perhatikan gambaran ini. Respon imun mengambil bagian di tengah-tengah dalam proses ini. Respon imun sendiri dipengaruhi oleh kondisi stres. Kalau kondisi stresnya dalam keadaan yang baik, maka respon imun juga akan baik. Kalau respon imunnya baik, maka leukosit yang dihasilkan akan juga baik, bekerja dengan baik, sehingga mampu mengadakan perlawanan terhadap patogen atau benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita yang nantinya akan menjadikan penyakit-penyakit tertentu. Tetapi masalahnya adalah kondisi stres ini juga dipengaruhi dari bagaimana kita melakukan latihan fisik. Nah, ini akan kita lihat secara khusus pada hari ini. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvard Medical School yang telah dipublish kepada masyarakat umum, dikatakan demikian. Latihan fisik memiliki kaitan dengan produksi neurokimia. Olahraga mengurangi kadar hormon stres tubuh seperti adrenalin dan kortisol. Diharapkan olahraga itu akan membantu tubuh menyeimbangkan hormon stres tubuh atau memaksimalkan penggunaan dan produksi dari hormon stres seperti adrenalin dan kortisol ini. Tetapi yang menjadi masalah dalam hal ini adalah sirkulasi dan kapasitas fungsi leukosit ini dapat menurun dengan tajam karena melakukan latihan fisik yang intensif dan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi harusnya ini bisa berjalan dengan baik dengan olahraga.
kinerja respon imun akan berfungsi, akan berjalan dengan baik, kemudian fungsi leukosit juga akan berjalan dengan baik, sehingga perlawanan terhadap virus juga akan lebih baik. Namun masalahnya adalah, kalau latihan fisik ini dilakukan secara berlebihan, dan dalam jangka waktu yang panjang, maka justru ini akan menekan fungsi dari sistem respon imun, sehingga akan mempengaruhi kinerja dari leukosit tadi. Nah, peningkatan hormon stres ini dimungkinkan dapat muncul selama beraktivitas. Kalau kita lihat, kekebalan tubuh ini berkaitan erat dengan latihan fisik dan olahraga. Sehingga kerja leukosit dapat meningkat atau menurun dapat dipicu oleh latihan fisik atau olahraga. Olahraga atau latihan fisik yang disarankan adalah olahraga yang cukup dan tidak berlebihan. Karena sekali lagi, olahraga yang berlebihan akan berakibat negatif karena menyebabkan imun menjadi tertekan atau terjadi penurunan fungsi imun. Peningkatan jumlah leukosit dalam sirkulasi darah, terutama limfosit dan neutrofil serta trombosit, dengan melakukan latihan fisik atau olahraga ringan dipengaruhi, sekali lagi dipengaruhi oleh intensitas, durasi, dan frekuensi latihan. Olahraga yang dilakukan secara teratur dan terukur dengan intensitas latihan ringan sampai sedang dapat meningkatkan kesehatan kebugaran tubuh dan khususnya kekebalan tubuh atau sistem imun seseorang. Kata kunci di situ ada dua. Olahraga dilakukan dengan teratur dan terukur. Kata teratur dan terukur ini penting untuk kita perhatikan. Karena seringkali orang begitu semangat olahraga, tetapi kemudian dilakukan secara berlebihan. Sehingga besoknya dia mengalami pegal-pegal, sakit di otot yang digerakkan, kaki, pinggang, dan sebagainya, sehingga dia tidak mau lagi olahraga. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah ketika seseorang tidak pernah atau jarang olahraga, tapi kemudian olahraga dengan begitu ekstrim, apa yang terjadi? Bukan tubuh yang sehat, bukan sistem imun yang meningkat, tetapi sebaliknya, tubuh menjadi sakit dan sistem imun akan tertekan. Itu sebabnya olahraga yang dilakukan perlu dilakukan secara teratur dan terukur. Dengan olahraga secara rutin, maka tubuh akan membentuk antibodi alami dan imunitas akan bertambah. Tetapi sebaliknya, ketika olahraga dilakukan dengan heavy intensity, tubuh akan mengeluarkan kortisol atau stres hormon secara berlebihan, dan ini akan menjadi masalah juga bagi kesehatan tubuh kita. Kortisol ini memiliki manfaat yang baik untuk kita bisa menghadapi atau mengelola stres dengan baik. Tapi kalau ini diproduksi berlebihan oleh tubuh, maka akan menimbulkan dampak yang merugikan kesehatan tubuh kita. Misalnya ini akan meningkatkan gula darah tubuh kita, dan banyak hal ya, peningkatan atau naiknya tekanan darah, kemudian menurunkan serotonin, dan yang khusus kita bahas pada hari ini adalah kortisol yang berlebihan justru akan menekan sistem imun tubuh manusia. Ada yang disebut dengan disfungsi imunitas. Disfungsi imunitas ini seringkali timbul karena pola olahraga yang tidak tepat. Latihan fisik yang berat dapat menurunkan imun atau kekebalan tubuh. Contohnya adalah ketika seseorang melakukan olahraga lari maraton, lari yang dengan waktu yang cukup panjang dan intensitas yang tinggi ya. Kemudian apa yang ditemukan juga kepada mereka yang melakukan olahraga maraton ini, khususnya atlet-atlet maraton ini, seringkali mereka mudah menderita flu sesudah melakukan pertandingan. Apa yang terjadi dengan hal ini? Mengapa justru mereka yang melakukan olahraga yang baik kelihatannya ini justru seringkali mengalami kelemahan fisik yang berakibat pada mudahnya mereka untuk mengalami flu. Ini yang disebut sebagai defisiensi imunitas. Secara klinis, kemungkinan terjadi karena ada efek kombinasi dari beberapa perubahan kecil pada beberapa parameter imun atau kekebalan.
Perubahan kecil pada parameter kekebalan tubuh mampu menyebabkan terjadinya efek resisten atau kebal terhadap penyakit-penyakit ringan, misalnya pada infeksi saluran pernapasan atas. Olahraga dalam satu studi yang dilakukan tahun 94 menyebutkan bahwa olahraga memiliki efek positif dan efek negatif pada fungsi imun, serta suseptibilitas pada kejadian penyakit. Ini dapat digambarkan dengan model huruf J atau J-shaped curve. Di model J-shaped curve ini, kita diberikan gambaran yang sangat jelas apa yang terjadi ketika seseorang melakukan olahraga dengan 3 tipe intensitas, ya. Intensitas ringan, sedang, dan intensitas yang tinggi. Di dalam kurva huruf J ini, di bagian kiri kita lihat inilah risiko infeksi, tinggi, menengah, dan rendah. Dan sementara di bagian bawah, di bagian hijau adalah jenis intensitasnya. Sedentary yang tidak bergerak, kemudian moderate, dan juga yang high. Kita perhatikan, mereka yang sedentary, yang tidak bergerak ya atau kurang bergerak, jarang olahraga, maka kecenderungan untuk mengalami infeksi itu ada pada tahap menengah. Jadi kapan saja mereka akan mudah terkena penyakit menular. Tetapi mereka yang melakukan olahraga moderate, menengah, intensitas menengah ini akan memiliki resiko infeksi yang sangat rendah untuk terkena penyakit infeksi tadi. Sementara mereka yang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi, apa yang terjadi? Mereka akan memiliki resiko infeksi dengan resiko yang tinggi. Itu sebabnya olahraga yang terukur, artinya terukur ini adalah olahraga yang melakukan intensitas moderate ini, menengah, adalah pilihan yang terbaik agar tubuh memiliki kemampuan untuk mengadakan perlawanan terhadap serangan-serangan penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi tadi. Olahraga yang menguras banyak tenaga, biasanya 1-2 hari setelahnya, mereka yang melakukan itu akan mengalami bersin-bersin, seolah tubuh sedang mengalami flu. Apa yang terjadi? Pada saat itu, ketika seorang setelah melakukan olahraga yang intensitas tinggi tadi, maka tubuh akan masuk kepada sebuah periode yang disebut sebagai open window. Periode open window ini bisa berlangsung antara 3 sampai 84 jam setelah tubuh melakukan aktivitas sangat berat. Nah, bayangkan ketika seorang atlet profesional yang setiap hari melakukan olahraga dengan intensitas tinggi, maka tentu mereka seringkali mengalami kondisi seperti ini. Dan mereka mengalami juga secara terus-menerus ya. Selama mereka melakukan itu, artinya resiko untuk berada pada periode open window juga akan sering mereka alami. Ini dia gambaran yang kita bisa lihat dari periode open window ini. Ketika seseorang melakukan intensitas tinggi dalam olahraga, maka tubuh itu akan masuk kepada fase di mana performanya sangat meningkat, energi dikeluarkan sangat tinggi. Dan apa yang terjadi setelah itu, setelah selesai berolahraga, mereka masuk kepada fase atau periode open window. Dan ini terjadi sekitar 3 sampai 84 jam. Nah, periode open window ini adalah periode di mana tubuh mengadakan regenerasi sel. Nah, pada saat itulah sistem imun menjadi sangat rendah dan sangat rentan terserang penyakit sebagai akibat dari latihan fisik yang berat tadi. Jadi, periode open window ini adalah periode di mana justru di situ tubuh memiliki sistem imun yang lemah. Maka tidak heran banyak orang setelah melakukan olahraga dengan intensitas tinggi akan mengalami seperti flu dan sejenisnya, atau bahkan mungkin dalam keadaan kita pada hari ini kecenderungan untuk mengalami infeksi virus COVID-19 ini juga akan lebih tinggi jika tubuh kita mengalami atau memasuki periode open window ini. Ketika imunitas menurun, maka kondisi tubuh akan menurun. Tanda-tanda bahwa kita perlu beristirahat ketika melakukan olahraga secara berlebihan adalah badan merasa seperti demam dan dak flu. Itu artinya bahwa kita sudah melakukan olahraga secara berlebihan atau dengan intensitas yang
tinggi tadi. Kemudian gangguan tidur dan mood. Olahraga itu harusnya membuat tubuh kita rileks setelah melakukan olahraga tadi. Tetapi kalau pada akhirnya kita jadi gelisah, susah tidur, maka perhatikan apakah olahraga kita itu sudah tepat atau kita lakukan dengan berlebihan dan dengan intensitas yang tinggi jangka waktu yang panjang tadi. Latihan selalu merasa lebih berat, itu artinya bahwa ada yang salah dengan pola olahraga kita. Kemudian nafsu makan justru menurun dan gangguan pencernaan. Ini adalah tanda-tanda bahwa kita harus beristirahat. Karena kalau ini terjadi, itu artinya kita sudah melakukan olahraga secara berlebihan atau dengan intensitas yang tinggi dan jangka waktu yang panjang. Nah, ada beberapa mitos tentang aktivitas fisik dan olahraga. Yang pertama, aktivitas fisik dan olahraga membutuhkan waktu terlalu banyak. Ini mitos, karena kenyataannya adalah aktivitas fisik dan olahraga itu tidak serta-merta membutuhkan waktu terlalu banyak. Yang kedua, membentuk tubuh membuat Anda lelah. Ya, kalau itu dilakukan dengan intensitas tinggi dan tidak dilakukan secara rutin, tetapi dilakukan dengan jangka waktu yang panjang dalam suatu waktu tertentu, maka tentu ini akan membuat tubuh merasa lelah dan bahkan sakit, nyeri pada otot ya. Kemudian semakin tua, semakin sedikit aktivitas fisik dan olahraga yang Anda perlukan. Ini juga mitos. Dengan bertambahnya usia bukan berarti aktivitas fisik itu akan berkurang, tetapi harus tetap dijalankan, hanya perlu dilakukan dengan metode dan pola yang tepat dan benar. Minum obat mengganggu aktivitas fisik dan olahraga. Ada berapa jenis obat yang memang mungkin membuat kita mengantuk dan tidak bergairah. Tetapi pada umumnya, olahraga tetap harus dilakukan meskipun harus diselingi dengan waktu istirahat yang lebih panjang. Yang kelima, Anda harus menjadi atlet untuk berlatih fisik. Ini juga adalah mitos. Kita tidak perlu untuk menjadi seorang atlet dulu, baru bisa olahraga dengan aktif. Tetapi apapun aktivitas kehidupan yang kita jalani, kita tetap bisa gunakan itu untuk menjadi sarana kita untuk berlatih fisik. Nah, prinsip olahraga itu ada 4. Yang pertama adalah frekuensi, seberapa sering, kemudian intensitas, seberapa berat, intensitasnya tinggi atau sedang atau ringan. Yang ketiga adalah time. Time ini berbicara mengenai durasi, berapa lama olahraga itu dilakukan. Dan yang keempat adalah tipe, jenis latihan yang dilakukan. Ada 3 paling tidak, aerobik, penguatan, atau fleksibilitas. Nah, menurut Centers for Disease Control and Prevention atau CDC di Amerika, orang dewasa memerlukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik dengan intensitas sedang atau 75 menit aktivitas fisik intensitas tinggi setiap minggunya. Jadi kalau 150 menit per minggu untuk aktivitas menengah atau sedang tadi, maka kita bisa bagi itu ke dalam berapa hari kita beraktivitas olahraga dalam minggu itu. Sebagai contoh misalnya, kalau dalam 1 minggu itu ada 7 hari, dan kita gunakan 5 hari untuk olahraga, maka kita hanya perlu membagi 150 menit ke dalam 5 hari tadi. Artinya, kita hanya butuh 30 menit sehari untuk melakukan olahraga dengan intensitas moderate atau sedang. 30 menit saya pikir tidak terlalu panjang. Apalagi tentu kehidupan kita tidak lagi berpacu dengan waktu seperti dulu ya. Masih ada orang-orang yang bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, itu artinya waktu kita untuk olahraga masih kita miliki untuk waktu seperti sekarang ini. Ini adalah hal yang sangat sederhana berbicara mengenai waktu. Dan yang kedua adalah berbicara mengenai intensitas. Intensitas kalau dibagi dalam skala 1 sampai 10, maka yang diharapkan adalah kita melakukan olahraga dengan intensitas moderate, yaitu skalanya 4 sampai 6. Skala 1, 2, 3 ini tidak dianjurkan. Juga skala 7 sampai dengan 10. Tetapi yang terbaik adalah skala 4 sampai 6. Kenapa? Karena tujuan olahraga itu sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini adalah untuk meningkatkan sistem imun menjadi lebih baik. Maka olahraga dengan intensitas moderate adalah olahraga yang menjadi pilihan yang terbaik. Contoh aktivitas ringan, ya, 1 sampai 3 tadi, berjalan kurang dari 3 mil per jam, kemudian bersepeda kurang dari 8 km per jam, senam aerobik, peregangan dengan pemanasan lambat, ya, dan sebagainya. Kemudian golf, tetapi menggunakan golf cart
listrik ya, tidak berjalan, ini juga masuk aktivitas ringan. Kemudian aktivitas sedang, berjalan dengan langkah cepat, brisk walk, pada permukaan rata, di dalam atau di luar rumah. Ya, di luar rumah tentu menjadi pilihan yang terbaik kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita bisa di dalam rumah menggunakan alat untuk berjalan kaki di tempat dan juga bersepeda. Misalnya kurang dari 8 sampai 15 km per jam, tanah datar ataupun kalau perbukitan yang tidak terlalu tinggi, itu masuk ke dalam aktivitas sedang. Atau juga menggunakan sepeda stasioner ya, itu juga merupakan bagian dari aktivitas fisik sedang. 8 sampai 15 km per jam. Berapa lama? 30 menit dalam sehari, selama 5 hari dalam seminggu. Dan contoh aktivitas fisik berat adalah berjalan atau berjalan dengan lebih cepat lagi ya, atau berlari. Kemudian bersepeda lebih dari 15 km per jam dengan kontur mendaki. Kemudian sepeda stasioner juga bisa dilakukan dengan tenaga yang lebih berat. Kemudian senam aerobik, high impact, step aerobik. Kemudian latihan kalistenik, push up, sit up dengan tenaga yang kuat. Ini merupakan contoh aktivitas fisik berat. Nah, kita hanya perlu untuk melakukan aktivitas dengan intensitas yang sedang, skala 4 sampai 6 tadi. Nah, untuk tipe olahraga, tadi sudah disebutkan di awal bahwa ada 3. Yang pertama adalah fleksibilitas, latihan kekuatan otot. Kelenturan, yang kedua latihan kekuatan otot, dan yang ketiga adalah kardio aerobik. Nah, apa bedanya kardio atau aerobik ini dengan 2 olahraga lainnya, fleksibilitas dan latihan kekuatan otot? Kardio atau aerobik ini tentu memiliki fungsi yang berbeda dengan fleksibilitas. Fleksibilitas tentu seperti arti dari fleksibilitas ini adalah untuk kelenturan, maka itu akan lebih bermanfaat untuk memiliki jenis tubuh yang lebih lentur sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan lebih baik lagi. Demikianlah dengan kekuatan otot. Tetapi untuk kardio, jenis kardio ini lebih berfungsi kepada penguatan pada otot jantung. Nah, bila otot jantung kuat, maka pembuluh darah dapat mengalirkan darah dengan lebih cepat sehingga memberikan oksigen lebih banyak dalam sel otot. Nah, ini akan bermanfaat tentu juga untuk membakar sel lemak selama olahraga dan juga ketika selesai berolahraga. Tetapi ada yang kita perlu perhatikan untuk jenis kardio ini atau aerobik. Kita perlu membatasi latihan aerobik untuk non-atlet. Kemudian latihan aerobik dapat dilakukan dalam ataupun luar ruangan jika memungkinkan. Misalnya jalan cepat, sekeliling rumah, naik turun tangga dalam rumah, dan juga kita bisa menggunakan YouTube untuk senam aerobik di dalam rumah. Ini merupakan tips untuk kita bisa melakukan jenis olahraga aerobik ini dengan aman dan baik. Tetapi ingat bahwa ada yang disebut dengan heart rate training zone. Ini membantu kita untuk menganalisa seberapa kuat tubuh kita untuk melakukan jenis olahraga aerobik tadi. Ini adalah diukur dengan denyut jantung dan usia kita. Misalnya dalam usia 45 tahun, maka ketika kita berolahraga dan denyut jantung kita berada pada range 150, itu artinya kita sudah berada dalam kondisi yang berbahaya. Yang terbaik adalah di level yang kuning, 65 sampai 75. Itu artinya selama melakukan olahraga, maka denyut jantung idealnya adalah di kisaran 120 sampai dengan 130. Itu range-nya yang terbaik. Dan semakin bertambah usia, maka tentu denyut jantung diharapkan itu juga akan semakin berkurang. Dan inilah acuan untuk kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi dengan menjaga kondisi jantung dengan tetap keadaan yang baik. Karena banyak orang yang berpikir bahwa dia keadaannya baik-baik saja, dia merasa sehat, kemudian dia melakukan olahraga dengan sangat ekstrim, intensitas yang tinggi, jangka waktu yang panjang, tetapi masalahnya jantungnya tidak bisa mengimbangi apa yang dilakukan oleh tubuhnya. Sehingga yang terjadi adalah
jantungnya yang kewalahan dan kemudian kolaps, sehingga tidak jarang berujung pada kematian. Untuk itu, jalan kaki adalah aktivitas fisik yang terbaik. Di dalam satu tulisan yang ditulis dalam buku The Health Reformer, ini tulis 1872, dikatakan demikian. Berjalan dalam semua kasus di mana itu dimungkinkan adalah latihan terbaik, karena pada saat berjalan semua otot akan dilibatkan. Berjalan kenapa terbaik? Karena dalam tulisan ini semua otot dilibatkan. Di dalam penelitian yang lain juga, kenapa olahraga berjalan kaki ini menjadi pilihan terbaik adalah karena benturan antar persendian itu lebih minimal daripada olahraga dengan jenis intensitas yang lebih tinggi seperti berlari misalnya. Ya, kecuali masih berusia lebih muda, tentu lari menjadi pilihan yang baik. Tapi dengan bertambahnya usia, maka berlari bukanlah menjadi pilihan yang lebih baik daripada berjalan kaki. Filipi pasal 4 ayat 11 memberikan pada kita satu nasihat yang baik sehubungan dengan hal ini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ada satu kata yang penting di dalam ayat ini, yaitu mencukupkan diri. Olahraga yang cukup, tetapi dilakukan dengan teratur, akan memberikan manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh kita dan juga untuk meningkatkan sistem imun kita. Kita tidak perlu melakukan olahraga secara berlebihan dalam satu waktu yang tertentu. Kita hanya perlu melakukan olahraga dengan waktu 30 menit dengan intensitas sedang, tetapi dilakukan secara teratur. Maka manfaat baik dari olahraga tersebut akan kita nikmati dengan seutuhnya. Olahraga merupakan pilihan yang terbaik buat semua orang. Olahraga akan memberikan dampak yang akan menyehatkan tubuh kita. Untuk itu, biarlah dalam segala kesibukan kita, kita juga menggunakan sedikit waktu untuk kita tetap bergerak, beraktivitas dengan teratur dan intensitas yang tepat, sehingga manfaat yang terbaik akan menjadi bagian dalam kesehatan tubuh kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Terima kasih.